warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman dan dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Salim dari Fakultas Stai Tuanku Tambusai, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan saya beranggotakan 3 orang yang bernama Muhammad Sugiharto, Rani Apriani, dan Fitri Nopitasari, yang berjudul Ragam Bahasa, yang mana akan membahas fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Sugiharto. Kepada Muhammad Sugiharto kami persilahkan waktu dan tempat. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Demikianlah pengertian ragam bahasa menurut Bachmann tahun 1990. Ragam bahasa yang olah penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap ataupun organ of speech. Sedangkan bahasa yang dilahirkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan dengan ragam bahasa tulis. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian ragam bahasa serta ragam bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Apriani dari jurusan PAI semester 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari si teman kita tadi Sugiharto, dan saya lanjut dengan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi khusus sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Di sini ada 4 kedudukan. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaannya, pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari keempat kedudukan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ialah Indonesia sebagai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara, penggunaannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebab itulah bahasa Indonesia digunakan untuk menjalankan administrasi negara. Segala kegiatan kenegaraan baik lisan maupun tulisan, seperti contohnya lisan berpidato, kenegaraan, administrasi kenegaraan seperti merumuskan undang-undang, surat keputusan menggunakan bahasa Indonesia.
mengenai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Namun, sering dengan abad globalisasi bahasa Indonesia nyaris terpinggirkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia ini adalah kebanyakan orang menggunakan bahasa asing. Untuk menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan, sebuah bahasa harus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan dan pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bahasa alat penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan. Itu seperti fungsi bahasa Indonesia alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah sejalan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Indonesia terdiri atas beberapa provinsi. Setiap provinsi terdiri atas satu suku atas suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Latar belakang budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia merupakan media menyatukan komunikasi antar berbagai suku dan daerah. Selanjutnya yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia, fungsi Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa ini memfasilitasi penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi modern di tanah air kita saat ini. Penerjemahan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan media alih teknologi dari negara maju ke negara Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat berbagai daerah yang tersebar sampai di pelosok tanah air dapat mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, teknologi dan kebudayaannya. Teknologi dan kebudayaan itu ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bahasa Indonesia akan memudahkan masyarakat di sini mempelajarinya. Itu seperti dengan menggunakan teknologi. Contohnya, kita memakai handphone, kita cari di YouTube atau kita searching cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bahasa sebagai pemersatu bangsa. Baiklah, terima kasih. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang salahnya dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari. Di sini saya akan membahas tentang fungsi bahasa nasional. Bahasa adalah sistem lambang, bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipakai oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi atau penyambung dengan masyarakat serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Setiap negara mempunyai bahasa yang berbeda yang mempunyai arti sendiri. Berikut saya akan membahas tentang bahasa yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mempunyai sifat bersosial sesama masyarakat. Maka dari itu manusia di setiap negaranya mempunyai bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi dengan yang lain. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non formal. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang melalui media seni seperti syair,
puisi, musik, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan untuk memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan sebagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lain juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri dan untuk anak cucu kita kelak. Baik, di sini juga saya akan membahas kedudukan bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, berhubungan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok, yaitu yang digunakan bahasa Indonesia seperti kita sekarang. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Mengacu pada keagamaan yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan. Ya, begitu saja penyampaian saya dalam fungsi bahasa nasional. Sekian, terima kasih. Saya lemparkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dalam materi ini. Simpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan. Pada ragam bahasa baku tulis, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan atau EYD. Sedangkan ragam bahasa lisan, diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata yang sopan sebagai pedoman yang ada. Demikianlah persentase kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.